Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Muhammad Intal Amal dari kelas TI 4B Fakultas Sains dan Teknologi UIN Wali Songo Semarang. Di sini atau pada kesempatan kali ini saya akan berbagi sedikit pengetahuan mengenai apa yang disebut akhlakul karimah. Jadi teman-teman perlu diketahui bahwasanya bagi kita umat Islam memiliki akhlakul karimah merupakan hal yang sangat penting, karena akhlakul karimah ini tidak hanya berhubungan dengan manusia, melainkan akhlakul karimah ini juga berhubungan dengan hubungan kita sebagai manusia kepada Allah, yaitu Sang Pencipta kita. Sebelum kita masuk ke dalam contoh atau sebelum kita melihat contohnya, terlebih dahulu mungkin akan lebih baiknya kita mengetahui apa itu akhlakul karimah. Jadi secara istilah, akhlakul karimah adalah akhlak atau perilaku yang mulia, terpuji atau baik. Dalam istilah ini merujuk nilai-nilai moral dan etika yang diajarkan oleh agama Islam. Akhlakul karimah juga mengajarkan umat muslim untuk mengembangkan sifat-sifat baik seperti kejujuran, kesabaran, keramahan, keadilan, kasih sayang, dan kemurahan hati. Sedangkan dalam konteks akhlakul karimah manusia kepada manusia, akhlakul karimah meliputi sikap hormat, tolong menolong, menghindari kekerasan, memaafkan, serta menunaikan hak orang lain. Seperti itu teman-teman. Mungkin gambaran secara umumnya seperti itu mengenai akhlakul karimah. Setelah kita mengetahui pengertian dari akhlakul karimah ini, kita perlu tahu bagaimana sih penerapan atau contoh dari akhlakul karimah ini, sehingga kita nantinya dapat mempraktekannya dalam kehidupan sehari-hari seperti itu. Nah, saya akan sebelum kita melihat bagaimana contoh akhlakul karimah, pertama-tama beberapa akhlakul karimah yang paling umum diketahui itu seperti hubungan kita kepada Allah, yaitu beribadah, kita mengaji, kita mengajar, kita menyumbangkan ilmu pengetahuan kita. Seperti yang saya lakukan seperti ini, saya membagikan sedikit pengetahuan saya kepada kalian. Kemudian untuk pada dimensi yang manusia kepada manusia, jadi akhlakul karimah ini dapat diwujudkan berupa kita saling tolong menolong, kita bersedekah, kita membantu orang yang kesusahan, serta kita memaafkan kesalahan orang lain serta berdiskusi. Itu juga termasuk akhlakul karimah. Nah, mungkin untuk memperdalam penjelasan atau pengertian mengenai akhlakul karimah, setelah ini teman-teman akan melihat contoh dari akhlakul karimah itu sendiri, sehingga nantinya dapat diterapkan dalam kehidupan masing-masing. Selamat menyaksikan teman-teman ya. Teman-teman, itu tadi merupakan beberapa contoh dari penerapan akhlakul karimah yang mungkin bisa diterapkan teman-teman mulai dari sekarang. Nah, untuk bisa menerapkan akhlakul karimah perlu adanya niat yang kuat serta keistiqomahan, karena sesuatu hal yang baik pasti akan cukup berat untuk dilakukan ya teman-teman ya, walaupun hal itu kecil ya. Nah, mungkin untuk memulai kebiasaan baik ini dapat kita mulai dari hal yang simpel seperti kita membantu orang yang membutuhkan. Kita seperti ketika kita seperti dalam dunia perkuliahan, ketika kita memahami suatu hal atau suatu materi dan teman kita belum paham,
Nah, penerapan akhlak karimah ini dapat kita praktekkan sebagai kita mengajari mereka bagaimana mengenai materi tersebut sehingga kita mengamalkan ilmu yang kita dapatkan. Seperti itu. Kemudian kita tingkatkan lagi mulai dari kita memperbaiki hubungan kita dengan Allah, seperti kita mengaji, belajar seperti yang kita tampilkan pada video sebelumnya, seperti itu. Kemudian bisa kita tingkat lagi kepada orang tua, kita bisa berbakti, kita membantunya sebisa mungkin, kita membuatnya senang, seperti itu. Nah, itu beberapa tips dan contoh untuk bagaimana kalau kita bisa menerapkan akhlak karimah dalam kehidupan sehari-hari. Mungkin cukup sekian dari saya. Apabila ada kesalahan dalam berkata maupun dalam perbuatan, saya mohon maaf. Saya akhiri. Allahumma fiqhil aqwamit tarikh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.